Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan saya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester ini. Begitu juga salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya teman-teman, dengan kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Afdol. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dengan dosen penghampu Bapak Dr. Ferdianto MPDI. Kita akan memasuki materi pembahasan. Saya akan membahas dengan judul keberadaan dan fungsi lembaga penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Nah, seberapa penting keberadaan dan fungsi lembaga penjaminan mutu di lembaga pendidikan tersebut? Yang pertama, latar belakang. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, proporsional, bertanggung jawab, produktif, dan sehat jasmani rohani. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, jelas menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntunan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam manusia (SDAM). Dengan pendidikan yang berkualitas akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula, sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir agar melek ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bisa kita kenal adalah IMTEK, serta mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangannya. Nah, jadi teman-teman, penjaminan mutu dalam dunia pendidikan memang harus ditingkatkan, mengingat mutu pendidikan di Indonesia pada khususnya jauh dari apa yang kita harapkan selama ini. Kita juga mengakui bahwa sekolah-sekolah di Indonesia, baik dari tingkat menengah maupun dari tingkat atas, tentang kondisi sarana dan prasarana dan proses pembelajaran masih kurang memuaskan di negara kita ini. Sehingga penjaminan mutu pendidikan merupakan program yang utama, bahkan amatlah sangat penting bagi Menteri Pendidikan dan tentunya bagi pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut. Penjaminan mutu pendidikan itu merupakan kegiatan mandiri yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tertentu. Oleh karena itu, harus disusun, kita harus dirancang dan dilaksanakan sendiri. Salah satu upaya dalam merealisasikan penjaminan mutu tersebut dapat dilakukan secara bertahap oleh pihak sekolah, yakni dengan melakukan evaluasi diri, kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring sekolah oleh pihak pemerintah daerah, sehingga penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan baik di sekolah tersebut. Adapun rumusan masalah terhadap judul yang saya akan bahas adalah: yang pertama, jelaskan keberadaan lembaga penjaminan mutu di lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, jelaskan fungsi lembaga penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Berarti kita menjelaskan fungsinya. Yang ketiga, jelaskan upaya penjaminan mutu di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah jelaskan program kerja lembaga pengembangan mutu di pendidikan. Jadi 4 komponen ini adalah untuk menjawab terhadap
judul yang saya angkat pada hari ini. A. Keberadaan lembaga penjaminan mutu di lembaga. Lembaga penjaminan mutu pendidikan merupakan alat yang dapat mengukur sebuah keberhasilan atas perkembangan pendidikan ataupun di suatu daerah. Jadi lembaga penjaminan mutu pendidikan dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016 menyatakan bahwa LPMP itu bisa kita kenal dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan. Berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah, sehingga terwujud pendidikan yang bermutu dan mempunyai tugas dan fungsi. Nah, jadi teman-teman, keberadaan lembaga penjaminan mutu pendidikan di Indonesia adalah sebagai proses untuk transformasi, artinya sebagai proses perubahan yang terencana dan sistematis dalam penetapan dan pemenuhan seperangkat standar mutu dalam sistem pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, baik secara internal maupun eksternal. Sehingga apa dampaknya teman-teman? Sehingga dapat memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada semua peserta didik, penggunaan lulusan, pemerintahan, bahkan menimbulkan kepuasan kepada masyarakat tersebut. B. Fungsi lembaga penjaminan mutu. Menurut Permendiknas nomor 37 tahun 2012 pasal 2, dalam menjalankan tugasnya, fungsi lembaga penjaminan mutu pendidikan ada 6 fungsi. Yang pertama adalah memetakan mutu pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua fungsinya adalah mengembangkan dan mengolah sistem informasi mutu pendidikan. Yang ketiga adalah supervisi satuan pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat adalah menjadi fasilitator untuk meningkatkan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan baik dasar dan menengah dan kesetaraan pendidikan. Yang kelima, melakukan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan. Yang keenam, melaksanakan urusan administrasi LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Jadi 6 fungsi ini merupakan fungsi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di Indonesia menurut Permendiknas nomor 37 tahun 2012 pasal 2, teman-teman. Poin C, upaya peningkatan mutu pendidikan. Jadi ada yang pertama adalah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, pertama kita memperkuat kurikulum. Bahwasannya kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan siswa, nilai, keterampilan, dan keahlian, dan dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Itu merupakan upaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, ada memperkuat kapasitas manajemen sekolah. Yang ketiga, ada memperkuat sistem pendidikan tenaga pendidikan. Yang keempat, memperkuat kepemimpinan yang ada di dalamnya. Yang kelima, meningkatkan mutu mengajar melalui program inovatif berbasis kompetensi. Nah, yang keenam adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi tenaga pendidikan. Yang ketujuh, memperbaiki yang berkesinambungan. Yang kedelapan adalah manajemen berdasarkan fakta. Nah, teman-teman, 8 komponen inilah dalam membangun upaya peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi dari poin 1 sampai poin 8 itu ada saling berhubungannya dalam membangun upaya peningkatan mutu yang ada di dalam dunia pendidikan. Dan poin terakhir D, program kerja lembaga pengembangan mutu. Jadi sebagai suatu lembaga tentu harus memiliki program kerja yang jelas, sehingga tujuan utama dalam pembentuknya program kerja untuk pengembangan mutu pendidikan tadi itu bisa tercapai. Nah, berikut ini merupakan salah satu program kerja lembaga pengembangan mutu yang ada dalam dunia pendidikan. Salah satunya yang pertama adalah menyusun peta mutu dan mengolah data mutu. Yang kedua, analisis data mutu pendidikan dasar dan menengah.
Yang ketiga adalah menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat adalah sosialisasi penjaminan mutu pendidikan. Yang kelima adalah menyusun bahan supervisi penjaminan mutu pendidikan. Itu merupakan salah satu dari program kerja lembaga pengembangan mutu pendidikan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah lembaga penjaminan mutu pendidikan merupakan alat yang dapat mengukur sebuah keberhasilan dan perkembangan pendidikan maupun di suatu daerah tertentu. Jadi lembaga penjaminan mutu pendidikan tersebut mempunyai tugas mendampingi dan memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah disesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun harapan dan dari tugas pokok dan fungsi lembaga penjaminan mutu pendidikan ini adalah untuk dapat menciptakan standar nasional pendidikan itu. Secara epistemologi, standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya, Ahmad Farhan Afdol. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.